Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Matahari sudah terbenam di barat. Cahaya keemasan membuat seluruh Pulau Wumeng terlihat seperti daun emas yang mengapung di permukaan laut hitam. Di pulau itu, asap mengepul dari desa Fana yang tersembunyi di hutan, dan semakin banyak kapal berlabuh di pelabuhan. Beberapa kultivator Pulau Wumeng berpatroli di sekitar pulau, melihat kedamaian di pulau itu dengan kepuasan di wajah mereka. Dalam pertempuran hebat setengah tahun yang lalu, klan Luo hampir dimusnahkan. Satu-satunya alasan mereka bisa selamat adalah karena perlindungan leluhur mereka. Mereka tidak memiliki harapan yang luar biasa. Mereka hanya berharap bisa bercocok tanam dengan damai di sini dan melindungi tanah yang diwariskan oleh leluhur mereka. Saat mereka berpatroli, ekspresi kultivator terkemuka berubah. Dia berhenti dan melihat ke laut di kejauhan. Apa yang salah? Ketika yang lain melihat ini, mereka juga berhenti. Sebelum mereka selesai berbicara, laut di kejauhan bergemuruh dan bergolak. Ombak besar setinggi ratusan kaki naik dan melonjak menuju Pulau Wumeng. Bukan hanya laut di depan mereka. Ombak besar melonjak dari laut sejauh mata mereka bisa melihat dan melonjak ke arah mereka. Tanah di sekitarnya mulai bergetar dan suara gemuruh yang teredam bisa terdengar. Ketika mereka melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Kultivator terkemuka dengan tergesa-gesa mengeluarkan benda berbentuk silinder dan menariknya. Sinar cahaya yang cemerlang melonjak ke langit. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah laut dalam radius 50 km di sekitar Pulau Wumeng tampak mendidih. Ombak besar naik satu demi satu dan melonjak menuju pulau dari segala arah. Sesosok terbang keluar dari aula utama klan Luo. Itu adalah Luo Feng, indera spiritualnya telah menutupi laut di sekitar pulau, dan ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang. Suara mendesing, beberapa sosok terbang dari segala arah dan muncul di sekitar Luo Feng. Mereka adalah tetua tahap integrasi tubuh lainnya di pulau itu. Mereka dengan jelas menemukan kelainan di sekitar pulau, dan kulitnya memucat. Tepat pada saat ini, perubahan besar terjadi. Gelombang bergelombang tiba-tiba berkumpul bersama dan memadat menjadi layar air yang sangat besar. Itu muncul dari sekitar pulau dan menyatu menuju pusat pulau. Dalam sekejap mata, layar air transparan yang sangat besar muncul dan menyelimuti seluruh Pulau Wumeng. Luo Feng dan yang lainnya panik saat melihat ini. Patriark, apa yang terjadi? Mungkinkah seorang tetua tergagap? Musuh telah datang, dan kali ini, musuh sangat kuat. Cepat pergi dan undang senior Liu. Wajah Luo Feng pucat saat dia dengan keras memerintahkan seorang tetua di sampingnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria itu langsung terbang menuju kediaman Han Li. Turunkan perintahnya. Segera aktifkan semua mantra pembatas di pulau. Luo Feng dengan cepat mengeluarkan perintah lain. Setelah beberapa saat, cahaya berkedip di mana-mana di sekitar aula utama. Satu demi satu, pembatasan besar diaktifkan, mencakup semua tempat penting. Pada saat ini, 3 garis cahaya yang sangat terang melintas di langit yang jauh, dan mereka terbang menuju aula utama keluarga Luo dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, mereka tiba di puncak aula dan 3 sosok muncul. Yang memimpin adalah seorang pria kekar mengenakan baju besi putih dengan topeng berlubang menutupi separuh wajahnya. 2 taring melengkung menonjol dari mulutnya, membuatnya terlihat sangat galak. Di sebelah pria berbaju besi putih itu adalah seorang pria tua berjubah hitam. Kulitnya agak gelap, dan matanya bersinar dengan cahaya biru kristal. Orang ketiga adalah seorang wanita berjubah biru yang terlihat berusia 40-an. Dia masih cukup menarik, tapi hidungnya agak mancung dan bengkok. Anehnya, mereka bertiga memiliki ekspresi kusam di wajahnya dan kurang keaktifan, tampak seperti 3 boneka yang dibuat dengan indah. Kamu,
Luo Feng melihat ketiganya melalui layar air, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat pucat. Tubuhnya gemetar tanpa sadar, seolah-olah dia telah melihat hantu. Tetua lainnya dan beberapa tetua juga memiliki ekspresi yang sama. Sebagian besar kultivator keluarga Luo muda tidak mengenali tiga orang di langit, tetapi ketika melihat ekspresi dari patriark dan tetua, mereka tahu bahwa ketiga orang ini pasti sangat kuat. Dewa leluhur Han Qiyu, dewa leluhur Lu Kun, dewa leluhur Hulu. Luo Feng menghela nafas panjang dan berkata perlahan, seolah ingin memuntahkan teror di hatinya. Lu Kun dan Hungu adalah dua dewa penatua dari dua pulau yang jaraknya cukup jauh dari Pulau Wumeng. Mereka tidak memiliki banyak interaksi, tetapi dewa penatua Han Qiyu adalah dewa penatua dari ras kristal es yang telah menginvasi Pulau Wumeng belum lama ini. Dia telah menjadi musuh bebuyutan keluarga Luo di Pulau Wumeng selama puluhan ribu tahun. Penatua Dewa Han Qiyu dan dua lainnya dipisahkan lebih dari 300 meter. Mereka menatap para kultivator Pulau Wumeng yang gemetaran, dan mata mereka yang agak tak bernyawa menjadi semakin dingin. Rekan Taois Han Qiyu, apakah Anda yakin bahwa Roman telah binasa? Saya mendengar bahwa ras Blue Crystal Anda menderita kerugian besar beberapa hari yang lalu. Cahaya dingin melintas di mata sesepuh berjubah hitam, dan suaranya mengandung sedikit keraguan. Pria berbaju besi putih itu mendengus dingin dan perlahan berkata, jika Roman masih hidup, mengapa dia tidak menunjukkan dirinya dalam 10.000 tahun terakhir? Adapun kemunduran ras kita menderita beberapa hari yang lalu, itu karena abadi lain telah tiba di Pulau Wumeng baru-baru ini. Pria berbaju besi putih itu mendengus dingin saat dia menjelaskan. Apa, rekan Taois Han Qiyu, Anda tidak menyebutkan ini kepada kami sebelumnya? Mungkinkah Anda mencoba menipu kami? Wanita berjubah biru itu bertanya dengan sedikit amarah. Tetua berjubah hitam itu mengerutkan kening dan menatap pria berbaju besi putih itu dengan ketidakpuasan. Jangan tidak sabar, kalian berdua. Aku sudah menyelidiki orang itu. Dia hanya seorang kultivator alam rendah yang baru saja naik. Aku tidak tahu bagaimana dia datang ke sini, tapi tidak perlu khawatir tentang dia. Kalau dipikir-pikir, jika Pulau Wumeng tidak ada yang menjaganya sekarang, mengapa saya mengundang kalian berdua? Han Qiyu berkata dengan ekspresi tenang. Seorang kultivator alam bawah yang baru saja naik. Ekspresi wanita berjubah biru itu sedikit berkurang ketika dia mendengar ini, tetapi masih ada sedikit keraguan dalam suaranya. Penatua berjubah hitam mengangkat alis dan mengungkapkan ekspresi kontemplatif. Dia juga tidak segera mengungkapkan pendiriannya. Bagaimana dengan ini? Setelah ini selesai, aku bersedia memberi kalian masing-masing pil Meridian Clear Spirit selain hadiah yang kita sepakati sebelumnya. Itu bisa dianggap sebagai kompensasi untuk apa yang tidak aku katakan sebelumnya. Apakah kalian berdua puas sekarang? Kata Han Qiyu sambil tersenyum. Pria berjubah hitam itu tertawa, haha, karena rekan Han begitu tulus, rekan Huanggu dan saya tentu saja tidak akan curiga. Wanita berjubah biru itu mengangguk pelan. Kalian berdua benar, dia hanya seorang kultivator kecil yang baru saja naik. Bagaimana dia bisa menghentikan kita bertiga? Kata Han Qiyu sambil tertawa. Karena itu masalahnya, mari kita bergerak. Pria berjubah hitam itu berkata dan memimpin. Dengan lambaian tangannya, laut di bawah tiba-tiba bergemuruh dan puluhan pilar air yang sangat besar menjulang. Setiap pilar setebal lebih dari 100 meter dan menghubungkan langit ke bumi. Pilar air ini tiba-tiba terjalin dan menyatu menjadi satu membentuk tangan raksasa yang tingginya beberapa ribu kaki. Kemudian, itu menabrak ke arah Luo Feng dan yang lainnya dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Bahkan sebelum tangan raksasa itu tiba, embusan angin kencang telah menyapu, dan semua batasan dan penghalang bergetar hebat, hampir terkoyak oleh angin kencang. Beberapa larangan bahkan pecah menjadi titik cahaya di tengah dentuman tumpul.
Ekspresi Luo Feng dan yang lainnya sangat berubah. Mereka ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Mereka akan dihancurkan oleh tangan raksasa itu. Pada saat ini, peluit panjang datang dari jauh. Dalam sekejap mata, itu sudah dekat mereka. Itu adalah lampu hijau yang melesat seperti kilat dan muncul di depan Luo Feng dan yang lainnya. Sosok Qian meninju kekosongan. Kekuatan tak terlihat merobek kekosongan dan menghasilkan peluit yang mengejutkan. Kemanapun ia lewat, riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang muncul dan bertabrakan dengan tangan raksasa itu. Ledakan. Suara yang menghancurkan bumi terdengar. Tangan raksasa itu dihancurkan oleh energi tinju dan meledak, berubah menjadi tetesan air yang terciprat ke segala arah. Gelombang udara menyebar ke segala arah seperti gelombang. Dimanapun ia lewat, badai terjadi. Apakah itu batu atau pohon, mereka tersapu angin atau hancur menjadi bubuk. Untungnya, tidak ada manusia di sekitar sini, jadi tidak banyak korban jiwa. Lampu hijau di sekitar sosok hijau di udara menghilang dan sosok Han Li muncul. Ekspresi Han Qiyu dan yang lainnya berubah. Tuan Dewa Leluhur, orang-orang di Pulau Wumeng sangat gembira dan bersorak seolah-olah mereka baru saja selamat dari bencana. Luo Feng juga menghela nafas lega. Tapi segera setelah itu, ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Meskipun Han Li sangat kuat, lawannya memiliki 3 dewa leluhur. Han Li menarik lengannya dan mengalihkan pandangannya ke 3 orang di udara. Dia bertanya dengan suara yang dalam, "Siapa kalian bertiga? Apa urusanmu dengan Pulau Wumengku?" Senior Liu, ketiganya adalah dewa leluhur dari pulau-pulau terdekat. Pria berbaju besi putih di tengah adalah dewa leluhur dari ras kristal es, Han Qiyu. Pria tua berjubah hitam di sebelahnya adalah leluhur Lukun. Wanita parubaya itu bernama Madam Swanbon. Luo Feng terbang ke sisi Han Li dan mengirimkan suaranya. Hati Han Li tergerak ketika mendengar ini, tetapi ekspresinya tidak berubah sedikit pun. "Rekan Taois Han Qiyu, sepertinya berbeda dari apa yang kamu katakan. Orang ini sebenarnya adalah dewa yang mendalam. Dia bukan orang lemah seperti yang kamu katakan, kan?" Mata Lukun menunjukkan jejak kedinginan saat dia melihat ke arah Han Qiyu dan mentransmisikan suaranya. Ekspresi Madam Swanbon agak tidak sedap dipandang. "Sejauh yang saya tahu, orang ini telah naik kurang dari setahun. Bahkan jika dia adalah seorang dewa yang mendalam, kekuatan sihir di tubuhnya pasti belum sepenuhnya berubah menjadi kekuatan spiritual abadi. Tidak ada yang perlu ditakutkan." Han Qiyu sangat tenang dan mentransmisikan suaranya sambil tersenyum. Ketika leluhur Lukun dan Nyonya Swanbon mendengar ini, mereka saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. "Anda pasti rekan Taois Liu. Saya tidak perlu mengatakan apapun untuk menebak tujuan kunjungan kami. Pulau Wumeng dan ketiga klan kita adalah musuh. Hari ini, kami bertiga datang ke sini untuk menghancurkan klan Luo. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Rekan Taois lebih baik tidak terlibat dalam kekacauan ini dan segera pergi. Saya bisa membiarkan masa lalu berlalu tentang masalah Anda membunuh beberapa anggota klan saya beberapa hari yang lalu." Mata Han Qiyu memancarkan cahaya dingin saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ketika Luo Feng mendengar ini, jantungnya berdebar kencang, dan dia menatap Han Li dengan sedikit ketakutan. Ekspresi anggota Luo Clan di sekitarnya juga sangat berubah, yang lebih tua dikejutkan oleh situasi di depan mereka, sedangkan anggota klan yang lebih muda dikejutkan oleh kata-kata Han Qiyu. Ketika Han Qiyu memanggil dewa leluhur sebagai rekan Daois Liu, anggota klan yang lebih muda dari klan Luo mau tidak mau mengingat rumor yang diam-diam beredar di klan. Dewa leluhur saat ini bukanlah Luo Meng, tapi orang lain. Para tetua klan selalu dengan tegas membantah rumor ini dan melarang anggota klan membicarakannya. Tapi sekarang, sepertinya rumor ini sangat mungkin benar. "Kau ingin kami mundur?" Seorang anak laki-laki yang baru saja naik ke alam bawah terlalu sombong.
Ketika Han Qiyu mendengar kata-kata Han Li, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Sebuah cahaya putih melintas di sekelilingnya, dan jarinya menunjuk ke depan. Awan kabut putih muncul dari udara tipis di depannya. Kabut bergulung sedikit, terjalin satu sama lain di tengah. Dengan suara keras, es putih sepanjang puluhan kaki muncul. Seluruh tubuhnya berkelebat dengan cahaya putih, dan dengan kabur, itu berubah menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Dalam sekejap mata, es putih yang tak terhitung jumlahnya muncul, hampir menutupi separuh langit, dan langsung menuju Han Li. Qi yang sangat dingin dipancarkan dari es yang memenuhi langit, dan suhu di sekitarnya tiba-tiba turun drastis. Banyak es bahkan terkondensasi dalam kehampaan, berkilau dan tembus cahaya, seolah ingin membekukan seluruh dunia. Hampir bersamaan dengan Han Qiyu bergerak, leluhur Lu Kun dan Madam Huanggu juga bergerak. Leluhur Lu Kun terbungkus lapisan cahaya biru. Dia mengulurkan tangannya, dan cahaya biru kristal kecil muncul di telapak tangannya. Dengan beberapa suara mendesing, itu tenggelam ke laut di bawah. Laut tiba-tiba jatuh, dan pusaran air besar muncul, dan terus meluas. Terdengar suara keras seperti ribuan kuda yang berlari kencang, dan cahaya biru berkedip samar. Nyonya Huanggu sedikit memejamkan matanya, dan tangannya membentuk tanda. Cahaya hitam melintas di permukaan tubuhnya, dan gumpalan kabut hitam muncul dari permukaan tubuhnya, menghilang menjadi awan di atasnya. Awan putih langsung menjadi hitam seperti tinta, dan mulai bergolak tanpa henti. Riak yang tak terlukiskan menyebar darinya, menyebabkan uap air padat dalam radius 500 km berkumpul ke arahnya, menyebabkannya mengembang dengan cepat. Saat itu, Han Li melihat situasinya jauh dari baik. Cahaya biru langit berputar di sekitar tubuhnya saat dia melayang ke langit. Menghadapi serangan paku es, dia menerkam ke arah Han Qiyu dan yang lainnya. Tapi melihat kilatan cahaya di matanya, 7 bintang muncul di dada dan perutnya, dan ada suara berderak di tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba membengkak 3 kali, dan dia meninju kehampaan. Kekuatan yang menakutkan dan sangat besar melonjak keluar, menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat sebelum tiba-tiba meledak. Riak putih yang tak terhitung jumlahnya yang terlihat dengan mata telanjang muncul lapis demi lapis dan menyebar dengan tinjunya sebagai pusatnya. Es biru yang memenuhi langit bertabrakan dengan riak putih dan segera menghasilkan serangkaian suara berderak. Mereka semua meledak dan berubah menjadi kristal es kecil yang tak terhitung jumlahnya yang terciprat ke segala arah. Melihat ini, ekspresi Han Qiyu tidak berubah sedikit pun. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan menembakkan beberapa segel. Kristal es halus meledak lagi dengan keras, berubah menjadi kabut putih dingin yang tak terhitung jumlahnya. Saat kabut turun, itu langsung menyelimuti radius beberapa ratus meter di sekitar Han Li. Fluktuasi hukum yang kuat keluar darinya. Han Li hanya bisa merasakan sekelilingnya dipenuhi kabut putih. Dia melambaikan lengan bajunya dan segera memicu embusan angin yang menyapu sekeliling. Namun, selain jatuh tak menentu, kabut putih tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Han Li tidak lagi memperhatikan kabut. Sosoknya tidak berhenti saat dia langsung menyerbu ke dalam kabut putih. Kabut di sekitarnya seperti makhluk hidup, langsung menjerat tubuhnya. Tapi baginya, suhu yang sangat dingin ini tidak cukup untuk membuatnya takut. Dengan whoosh, Han Li terbang keluar dari kabut putih dalam sekejap mata. Tubuhnya bersinar dengan cahaya biru dan dia mengangkat lengannya, hendak memberi Han Qiyu dan 2 lainnya pukulan keras. Tapi kemudian wajahnya berubah. Tidak ada apa-apa di depannya, dan sosok Han Qiyu dan 2 lainnya sepertinya telah menghilang tanpa jejak. Tubuhnya bergoyang saat dia berdiri diam dan melihat sekeliling. Muridnya tiba-tiba menyusut. Dia melihat beberapa ratus meter jauhnya, Han Qiyu dan 2 lainnya berdiri di sana. Mata Han Li menyapu, dan matanya tiba-tiba memancarkan sedikit pemahaman.
Bukan karena Han Qiyu dan dua lainnya tiba-tiba mengubah posisinya. Sebaliknya, ketika dia melewati kabut putih, panca inderanya tanpa sadar terganggu. Karena itu, dia mengubah arahnya dan terbang keluar dari sisi lain kabut putih. Kemudian, dia mengerutkan kening dan melihat ke bawah. Dia melihat kakinya, perut bagian bawah, dan bagian tubuhnya yang lain terjerat oleh kabut putih setipis rambut. Rasa dingin yang aneh menembus kabut dan menyerbu tubuhnya. Dia hanya merasa seluruh tubuhnya secara bertahap menjadi mati rasa. Perasaan seperti ini, seolah-olah dia benar-benar beku. Han Li berteriak hampir tanpa berpikir. 7 bintang di dada dan perutnya menyala, dan tubuhnya tiba-tiba ditutupi oleh selaput bening. Kabut putih aneh itu terisolasi di luar, tidak bisa mendekatinya. Semua ini butuh waktu lama untuk dijelaskan, namun nyatanya terjadi dalam sekejap. Tapi sebelum dia bisa melakukan hal lain, terdengar suara, huala, dan monster besar tiba-tiba terbang keluar dari pusaran air di bawah. Secara mengesankan, itu adalah raksasa biru setinggi puluhan meter. Seluruh tubuhnya sepertinya terdiri dari air laut. Itu terlihat sangat jelek, dengan kepala besar dan tubuh kecil. Tangan dan kakinya juga memiliki ketebalan dan panjang yang berbeda, seolah-olah dibentuk dengan santai dari adonan. Raksasa air biru naik ke udara, dan tubuhnya yang besar terhalang di depan Han Li. Telapak tangan biru seukuran rumah menamparkan ke arah Han Li. Sebelum tangan raksasa itu tiba, badai yang bergolak bersiul, dan kemanapun ia lewat, udaranya terdistorsi. Momentumnya begitu besar bahkan tubuh Han Li pun terhempas. Han Li bergoyang dan menstabilkan tubuhnya. Dia mengepalkan satu tangan, dan tanpa mengelak, meninju dengan keras. Kekuatan tak terlihat terbang keluar, dan kehampaan membuat ledakan yang menusuk telinga, berputar tanpa henti. Riak putih yang tak terhitung jumlahnya muncul sekali lagi sebelum menyatu untuk membentuk proyeksi tinju putih besar, yang menghantam tubuh raksasa air biru terlebih dahulu meskipun menjadi yang pertama melakukannya. Adegan yang membuat Han Li tercengang muncul. Lingkaran ombak segera muncul di tubuh raksasa tempat ia dipukul, membentuk pusaran air. Tinju bayangan putih melintas ke pusaran air, dan pada saat berikutnya, itu terbang keluar dari sisi lain tubuh raksasa itu. Itu terus terbang ke depan dan membombardir kehampaan, menyebabkan semburan suara berderak bergema di kehampaan. Pusaran air di tubuhnya sembuh dalam sekejap mata, dan sepertinya sama sekali tidak rusak. Pada saat ini, telapak tangan raksasa biru sudah mengayun di depan Han Li. Baang! Sudah terlambat bagi Han Li untuk mengelak. Tubuhnya sepertinya ditabrak meteorit, dan dia terlempar, berguling jauh, tapi dia menstabilkan tubuhnya sesaat. Meski wajahnya sedikit pucat, dia tidak mengalami luka apapun. Namun, raksasa air biru itu bergegas ke arahnya lagi. Rekan Lukun, saya tidak menyangka bahwa setelah hanya 20.000 tahun, hantu air tanpa bentuk yang Anda kondensasi dengan hukum air lunak telah menjadi semakin indah. Itu kebetulan adalah musuh dari kekuatan kasar Suan Immortal ini. Di udara, Han Qiyu tertawa kecil. Rekan Lukun, kamu menyanjungku. Hukum esmu tidak buruk. Sepertinya kamu telah menyentuh ambang domain void. Leluhur Lukun berkata dengan rendah hati, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit rasa puas diri di wajahnya. Hehe, ini hanya sedikit, jauh dari domain void. Selanjutnya, terserah rekan Huanggu untuk memamerkan kekuatannya. Han Qiyu menatap langit dan menyeringai. Sesaat ketika Han Li terjerat oleh mereka berdua, awan gelap di udara telah tumbuh hingga puluhan mil, dan kilat seperti ular perak melesat di awan. Pada saat ini, Nyonya Huanggu melambaikan tangannya dengan ekspresi serius dan mengucapkan mantra. Petir menyambar di awan gelap, dan seluruh awan bergulung dengan keras. Suara mendesing, tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, dan itu benar-benar menjadi hujan deras. Tetesan hujan itu sangat padat,
dan anehnya terhubung satu sama lain, membentuk untaian hujan yang menutupi langit dan menutupi bumi. Han Li baru saja menghindari pukulan raksasa air biru itu, dan dia mengambil kesempatan untuk melihat ke langit. Dia mengerutkan kening. Untaian hujan jatuh dari langit, dan begitu menyentuh tubuhnya, langsung melilitnya seperti tali tipis. Dalam sekejap mata, tubuhnya terjerat oleh ratusan helai hujan. Han Li melambaikan tangannya dengan sekuat tenaga, dan membran polaritas sejati di permukaan tubuhnya mengalir dengan cahaya perak, memecah helai hujan di tubuhnya dan menghasilkan poni teredam yang hampir tak terdengar. Untaian hujan ini ternyata sangat fleksibel. Lusinan atau ratusan helai hujan bukanlah apa-apa baginya, tetapi jika dia terjebak oleh ribuan atau puluhan ribu helai hujan, akibatnya tidak akan terpikirkan. Ekspresi Han Li langsung menjadi sangat tidak sedap dipandang. Tubuhnya bersinar dengan lampu hijau, dan dia melesat keluar dari jangkauan awan gelap. Bayangan biru melintas, dan raksasa air biru itu menghalangi di depan Han Li, kedua tangannya yang besar tiba-tiba menamparkan. Han Li meninju udara dengan kedua tinjunya. Dua kekuatan besar yang tak terlihat menarik dua tanda putih di udara, mengenai telapak tangan raksasa itu. Telapak tangan raksasa itu bersinar dengan cahaya biru, dan dua kekuatan besar melewatinya, tidak menyebabkan sedikit pun kerusakan padanya. Kedua telapak tangan raksasa itu tidak berhenti sama sekali, terus menamparkan ke arah Han Li. Brengsek! Han Li melepaskan raungan marah dan tubuhnya bergoyang saat dia melangkah ke samping. Hanya dalam beberapa napas pendek, tubuhnya sekali lagi terjerat oleh ratusan helai hujan, menyebabkan gerakannya menjadi lebih lambat, tetapi dia masih bisa menghindari telapak tangan raksasa itu. Raksasa air biru membuka mulutnya, dan selusin bola air biru seukuran batu kilangan ditembakkan, cahaya biru yang menyilaukan berkedip-kedip di dalam, memancarkan fluktuasi energi yang hebat, langsung menuju Han Li. Pada saat yang sama, tubuhnya berbalik, dan sekali lagi menerkam seperti kilat. Han Li terjerat kuat oleh raksasa air yang tidak bisa dikalahkan ini, dan tidak memiliki waktu luang untuk melepaskan diri dari untaian hujan di tubuhnya. Semakin banyak helai hujan melilit tubuhnya, semakin sulit untuk bergerak. Tetapi pada saat ini, jika dia mati dengan cermat, cahaya pada tubuh Han Qiu dan dua lainnya jauh lebih redup dari sebelumnya, terutama Heng Gu dan Lu Kun. Setelah beberapa napas, kepompong kristal biru muncul di udara, dan orang bisa samar-samar melihat sosok Han Li di dalamnya, hampir tidak bisa bergerak. Raksasa air biru juga menghentikan serangannya pada saat ini, dan hanya melayang tanpa bergerak di samping kepompong biru. Kalian berdua rekan Taois telah bekerja keras, lihatlah ini. Mata Han Qiu bersinar dengan gembira, dan dengan teriakan rendah, rune putih yang tak terhitung jumlahnya muncul dari cahaya putih di permukaan tubuhnya, memancarkan fluktuasi hukum yang tak tertandingi, dan terintegrasi ke dalam kabut putih. Pada saat yang sama, cahaya putih di permukaan tubuhnya dengan cepat meredup dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kabut putih segera bergolak, berguling dan jatuh ke arah Han Li yang jauh, menenggelamkan Han Li dan kepompong di sekitarnya, membentuk bola asap putih besar. Fluktuasi hukum yang kuat yang dipenuhi dengan niat yang sangat dingin melintas di dalam